Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara-saudara muslimku di mana saja kalian berada. Semoga Allah terus memberi kalian kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta bantuan teman-teman ya untuk mendukung channel ini dengan hanya menekan tombol like, subrek, dan nyalakan loncengnya. Oke kawan-kawan, hari ini kita mulai dari beberapa project bodoh umat B2 yang mengatakan kisah Zulkarnain dalam Al-Quran adalah dongeng belaka kawan-kawan, dengan mengatakan Al-Quran meniru kisah Alexander Romans. Contoh beberapa projectnya adalah ini kawan-kawan. Dalam surah 21 ayat 96 sampai 97. Lalu apa hubungannya Gog dan Magog dengan cerita Alexander? Cerita Alexander dengan Gog dan Magog berasal dari dongeng-dongeng Kristen rakyat Syria yang kemudian disatukan dan dihimpun dengan berbagai cerita lainnya dalam sebuah buku yang bernama Romance Alexander. Kemungkinan cerita itu sampai pada Muhammad dari Kristen Syria. Misalnya sermon dan homili Mar Jacob Seruk pada abad ke-6 yang kemudian muncul dalam Quran sebagai wahyu Tuhan. Oke, mari kita mulai. Nah, pendekatan yang saya gunakan di sini adalah pendekatan kritik sumber. Ini adalah sebuah pendekatan akademik diinisiasi pada abad ke-19 dan pendekatan ini sudah digunakan untuk membedah Alkitab, khususnya kitab-kitab Injil termasuk juga Perjanjian Lama. Di Alexander Romans. Istilah romance di situ tuh bukan romantika ya, tapi itu adalah sebuah genre, sebuah dengan pembumbuan penuh dengan berguna di dalam pelayanan apologetik. Uqbah bin Ubay itu diutus ke Medina untuk bertanya kepada para rabi Yahudi tentang apakah Muhammad adalah seorang nabi. Nah, waktu mereka tiba di Medina, kemudian mereka mengajukan pertanyaan itu, lalu para rabi Yahudi kasih tahu kepada mereka, nanti kembali kamu ke Mekah, kemudian ajukan 3 pertanyaan ini. Dan kalau dia bisa jawab, maksudnya kalau Muhammad bisa jawab, maka dia adalah seorang nabi. Nah, di dalam The Seven Sleepers, saya sudah kasih tahu saudara bahwa sebenarnya itu adalah jebakan Batman. Karena isi dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah dongeng-dongeng. Tidak mungkin bagi seorang rabi untuk mengajukan pertanyaan kepada dongeng-dongeng. Kamu tahu enggak tentang dongeng ini? Dan itu menjadi bukti kenabian. Itu jebakan Batman. Kalau Muhammad tidak tahu tentang dongeng-dongeng itu, mereka akan lihat dia sebagai orang yang tidak ngerti apa-apa. Kalau dia tahu tentang dongeng-dongeng itu dan dia jawab sebagai firman Tuhan, maka mereka juga tahu dia itu nabi palsu. Karena apa? Karena tidak pernah ada bukti di dalam sejarah pewahyuan, sejarah kenabian, bukti kriteria kamu menjadi nabi adalah punya pengetahuan tentang dongeng-dongeng. Jadi itu mengenai kehebatan Alexander Agung ini. Nah, dongeng rakyat inilah yang disebut dengan Alexander Romance. Jadi, Alexander Romance adalah cerita dongeng yang terinspirasi dari seorang tokoh sejarah yang bernama Alexander Agung, yang merupakan seorang raja pagan yang menyembah berbagai patung dewa-dewi. Nah, versi Suriah dari cerita Alexander Romance ini, bahasa Arabnya disebut Kisah Zulkarnain. Amazing sekali, luar biasa mereka yang ngarangnya kawan-kawan ya. Dalam Al-Quran kita ada nama Alexander the Great. Kisah Alexander the Great yang mendirikan tembok Yakjud dan Majud ini hanya ada dalam buku Alexander Romance versi Suryani kawan-kawan.
Jadi kisah Alexander Romance yang versi-versi Yunani atau versi sebelumnya ini tak memuat kisah ini, kawan-kawan. Legenda Alexander Romance versi Suryani ini, kawan-kawan, pertama kali ditulis di Mesopotamia Utara pada kurun waktu tahun 629 Masehi sampai tahun 630 Masehi. Tak lama sesudah Kaisar Heraklius mengalahkan bangsa Persia, kawan-kawan, atau datang tepatnya itu 10 sampai 15 tahun sesudah Al-Qur'an ini, kawan-kawan. Ya, bisa dibilang dongeng Alexander versi Suryani ini yang terinspirasi dari Al-Qur'an. Jadi 3 orang umat Bedua yang tadi itu otaknya itu sudah turun beruk, kawan-kawan, dengan mendongengkan Al-Qur'an meniru kisah Alexander Romance. Sebelum pembuatan Alexander Romance versi Suryani ini, lebih ada dulu kisah Zulkarnain dalam Al-Qur'an, kawan-kawan. Jadi Alexander Romance versi Suryani ini yang mengadaptasi dari Al-Qur'an. Di kisah-kisah Alexander Romance selain yang versi Suryani ini, tak ada kisah Alexander mendirikan tembok perintang Ya'juj dan Ma'juj, kawan-kawan. Buat apologet B2 yang memaksakan Alexander Romance masuk ke Al-Qur'an, saran aneh ente periksa ke dokter lah. Siapa tahu aja otak anda udah turun bro sampai ke perut. Bahkan yang aneh takutkan ya, kawan-kawan, otak apologet B2 nih udah turun bro pula sampai ke lutut, kawan-kawan. Ini berbahaya, kawan-kawan ya. Kalau sudah sampai ke lutut begini berbahaya, kawan-kawan. Pengobatannya itu cukup lama, kawan-kawan. Jadi apologet B2 itu harus tidur dengan kaki di atas seperti ini, kawan-kawan. Nanti otak akan turun kembali sampai ke perut. Jika sudah sampai perut, harus dirubah lagi guys tidurnya, kawan-kawan. Seperti ini. Biasanya butuh waktu sampai otaknya turun kembali sampai ke tempat semestinya, kawan-kawan. Kalau tak kembali ke tempat asalnya, kawan-kawan, kita kasih mereka ini kejutan lah. Kita bawa ke gedung tingkat 22 sambil menutup mata mereka, kawan-kawan. Lalu kita buka penutup matanya ketika sudah sampai di atas, kawan-kawan. Terus kita tinggal bilang ke mereka, lompat sajalah kalian ke bawah. Lanjut ke pembahasannya, kawan-kawan. Jadi siapakah sosok Zulkarnain ini? Beberapa tafsir dari mufasir muslim menyebutkannya seperti ini, kawan-kawan. Dari Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid yang menerangkan bahwa tokoh Zulkarnain adalah Amenhotep IV atau yang dikenal dengan Akhenaten, Raja Mesir kuno. Pendapat dari Muhammad Hussein Al-Amah Tabai atau ulama Tajikistan di Azerbaijan di utara Iran menjelaskan bahwa Zulkarnain adalah Kaisar Cyrus Agung dari Persia. Sejumlah majalah Islam berpendapat bahwa Zulkarnain adalah Abu Karb al-Himyari atau Raja Himyar, Yaman. Kebanyakan mufasir lama menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah Raja Makedonia atau Alexander Agung. Untuk menjawab siapa sosok Zulkarnain ini, kita mengetahui pertanyaan ini bersumber dari Rabi Yahudi, kawan-kawan. Apakah si Rabi ini menanyakan dengan dia sendiri tak tahu siapa yang dimaksud? Tentu saja Rabi ini tahu siapa yang dimaksud Zulkarnain, kawan-kawan. Yang dia tanyakan bukanlah siapa Zulkarnain, tapi tentang perjalanannya Zulkarnain. Maka Al-Quran tak menyebut siapa sosok Zulkarnain. Dan orang-orang Yahudi ini tahu siapa Zulkarnain ini, kawan-kawan, tapi tak tahu tentang perjalanannya. Dari surat Al-Kahfi ayat ke-86 sampai 87, petualangan Zulkarnain ke wilayah barat, timur, kemudian ke pegunungan di zaman besi atau Iron Age. Zulkarnain adalah seorang tokoh dunia yang saleh dan membantu kaum yang tertindas. Bodohnya apologet B2 ini, mereka mengetahui Alexander the Great adalah penyembah berhala, kawan-kawan, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu kenapa pula Alexander Romans dimasukkan ke dalam Al-Quran? Dengan menampilkan data siapa Alexander the Great dan mereka yang mendongeng, mereka pula yang menyimpulkan Al-Quran dongeng. Kan bodoh pangkat 5 ini kawan-kawan. Zaman sudah maju kawan-kawan. Mudah saja untuk menentukan siapa sebenarnya tokoh Zulkarnain ini bila kita mengetahui sejarah dunia. Kitab Al-Quran memberi petunjuk tentang petualangan pertama adalah menjelajah ke barat. Ingat ya kawan-kawan, ke barat. Kita langsung buka sajalah peta dari penaklukan-penaklukan mereka ya kawan-kawan. Yang pertama, Alexander the Great tidak pernah menjelajah ke barat kawan-kawan, karena dia berasal dari arah barat. Ia menuju ke selatan, menaklukkan Yunani dan Mesir, kemudian pergi ke arah timur. Kenapa aku bilang umat B2 tadi itu bodoh kawan-kawan? Mereka menampilkan peta tapi tak tahu arah. Lalu kita akan melihat perjalanan Akhenaten atau Amenhotep keempat ini kawan-kawan ya. Ia ke utara berhadapan dengan Hiti yang sekarang Libya. Otomatis gugur pula lah ini kawan-kawan. Tak sesuai Al-Quran. Tapi ada ulama kita yang menafsirkan tembok Ya'juj dan Ma'juj itu adalah tembok Cina. Memang ada mufasir kawan-kawan ya yang mengidentifikasi sosok Amenhotep ini. Mulai dari arti namanya yang berarti Akhenaten sendiri, artinya hamba Aten yang Maha Esa. Di sini Amenhotep membangun tembok yang kokoh kawan-kawan. Uighur hingga kini mayoritas monoteis Uighur sendiri termaktub dalam sebuah naskah pada abad pertengahan serta dalam manuskrip Arab Persia. Teori yang mengungkapkan tembok yang dibangun itu adalah tembok Cina yang dibangun juga oleh dinasti-dinasti sesudahnya kawan-kawan. Namun pewaris dari Akhenaten adalah dinasti Zhou yang pernah memerintah selama 8 abad kawan-kawan. Jadi menurut aneh, jika ada ulama yang mengatakan demikian itu tak salah kawan-kawan, karena ada mufasir yang menafsirkannya seperti itu. Terlebih dengan dokumen-dokumen yang ada pada waktu itu kawan-kawan. Hanya saja menurut aneh kurang tepat jika sosok Akhenaten ini adalah Zulkarnain, karena dilihat dari peta perjalanannya kawan-kawan. Aneh akan sedikit membahas beberapa tafsir yang merujuk kepada Akhenaten ini ya kawan-kawan. Kita masuk ke Ya'juj dan Ma'juj. Jadi dalam beberapa tafsir ini, Ya'juj dan Ma'juj itu suku dari Asia kawan-kawan. Dari suku Ya'jau. Ya itu berarti Asia dan Jau berarti bangsa. Ma'juj diambil juga dari dua kata ma itu kuda, Jau itu bangsa. Sehingga kalau dua frase ini digabungkan, Ya'juj dan Ma'juj, maka akan menemukan definisi bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah pasukan yang berkuda yang datang dari Asia. Ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj ini ada di hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh. Hingga datang Ya'juj dan Ma'juj bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah keluar? Menurut Imam Thohir bin Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tamnwir, Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar sejak lama kawan-kawan. Di dalam hadis pun Nabi Muhammad tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan muka merah padam. Seperti diceritakan oleh Zainab binti Jahsy, saat terbangun itu Nabi tiba-tiba berkata, "Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Sungguh kerusakan akan menimpa bangsa Arab akibat datangnya kejahatan yang telah dekat. Hari ini sebuah lubang sebesar ini telah terbuka di dinding Ya'juj dan Ma'juj." Ketika itu Nabi membuat tanda lubang dengan ibu jari dan jari telunjuknya.
Ya'juj dan Ma'juj ini sudah pernah menghancurkan umat manusia kan kawan. Lokasi di mana Ya'juj dan Ma'juj menghancurkan umat adalah runtuhnya dinasti Abbasiyah Baghdad di Irak. Kebengisan Ya'juj dan Ma'juj bahkan sampai merusak dan membakar banyaknya kitab di perpustakaan Darul Hikmah di Irak kawan-kawan. Kitab ilmu pengetahuan tersebut pun dilemparkan ke sungai Efrat. Pangkal dari kitab yang dicampakkan tersebut adalah kuda bahkan bisa melewati sungai itu kawan. Bahkan pada masa itu sungai pun berubah warna dari bening menjadi hitam akibat tinta yang luntur dari kitab pengetahuan umat masa lalu. Dalam tafsiran ini Ya'juj dan Ma'juj itu disebutkan adalah bangsa Mongol ya kawan-kawan. Lalu ada pula teman-teman muslim lain yang berkata, bagaimana mungkin Ya'juj dan Ma'juj keluar sedangkan Dajjal saja belum keluar? Bagaimana jika aneh sebutkan kawan-kawan tafsiran lain yang mengatakan Dajjal sudah keluar? Mungkin kalian akan membenturkannya dengan hadis-hadis yang lain. Tapi saya ingin bertanya kepada teman-teman ya, bukankah sudah disebutkan dalam Al-Quran fitnah yang paling keji terhadap Allah, yang membuat hampir saja langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak? Pertanyaan saya kawan-kawan, adakah fitnah yang lebih kejam dari ini? Teman-teman boleh jawab di komentar nanti ya. Dan kalian tahu fitnah ini bersumber dari siapa? Ya itulah Dajjal kawan-kawan ya. Mungkin saya akan membahas beberapa tafsiran Ya'juj dan Ma'juj hingga Dajjal ini di seri lainnya kawan-kawan ya. Kita akan kembali ke topik nih. Siapakah Zulkarnain ini kawan-kawan ya? Selanjutnya kita akan melihat peta dari Raja Himyar kawan-kawan ya. Raja Himyar pun ini ke utara kawan-kawan, bukan ke barat. Hanya Cyrus the Great atau Kores Agung dari Persia yang ke barat melewati Turki terus menaklukkan Yunani kawan-kawan. Terus lagi di ayat Al-Quran, Zulkarnain pergi ke pegunungan dan mendirikan pintu besi di antara dua gunung. Baik Alexander the Great, Amenhotep keempat, dan Raja Himyar Yaman tak pernah mendirikan pintu besi. Hanya Cyrus yang pergi ke arah utara pegunungan Kaukasia, membebaskan suku wilayah Armenia dari jarahan suku liar yang memadan dari Danau Kaspia, mendirikan benteng pintu besi. Ada yang menyebutnya Tbilisi, namun arkeolog menyebutnya di Derben atau Kosget, wilayah Rusia sekarang kawan-kawan. Menyekat dari pes pegunungan Kaukasia Utara dan Selatan beberapa kali sudah direnovasi kawan-kawan. Diisyaratkan bahwa Zulkarnain hidup di masa Iron Age antara 1100 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-96 sudah mengenal teknologi logam, meleburkan tembaga dengan besi untuk menghasilkan besi baja. Hanya Cyrus, Raja Himyari, dan Alexander the Great yang hidup di masa Iron Age kawan-kawan. Zulkarnain adalah tokoh soleh. Ia membantu orang tertindas, ada di surat Al-Kahfi 86 sampai 87 dan ayat ke-95 sampai ke-98. Hanya Cyrus the Great, pendiri kerajaan Persia, Iran dan Irak, dalam sejarahnya yang membantu orang tertindas. Misalnya suku di wilayah Armenia dan membebaskan kaum Yahudi dari penindasan Babilonia, atau Raja Nabonidus tahun 639 sebelum Masehi. Ikut membantu pembangunan Yerusalem kuno kembali, serta membolehkan Yahudi beribadah dengan pilihan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan. Cyrus juga dikenal dengan Bapak HAM pertama di dunia, yang diakui PBB. Deklarasinya yang terkenal kebebasan tanpa beragama bagi pemeluknya dan tanpa penjajahan dalam silinder Cyrus disimpan di Museum Inggris kawan-kawan. Kaum Yahudi mengetahui siapa dia dari kitab Daniel dan sejarah Babilonia, tetapi tak tahu kisah perjalanannya kawan-kawan. Sedangkan Muslim mengetahui kisah perjalanannya tapi tak tahu siapa dia dari cuplikan ayat di kitab Al-Quran surah Al-Kahfi.
Simbol dua tanduk ada pada Alexander dan Serus. Tapi Serus lah yang dikenal ke barat, ke timur, lalu ke utara dan mendirikan pintu besi. Serta predikat tokoh soleh, sangat dihormati oleh ilmuwan dan PBB dengan silinder Serusnya. Cyrus the Great kekuasaannya meliputi wilayah yang sangat luas di 3 benua, menguasai wilayah dengan peradaban dunia tinggi di abad 6 sebelum Masehi. Zulkarnain atau dua tanduk yang ditanyakan Rabi Yahudi ini ada di Daniel 8 ayat yang ke-20. Domba jantan yang kau lihat dengan dua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Kita lihatlah Ibraninya nih kawan-kawan ya. Zulkarnain, Hakarnaim. Kita lihat ke Arabnya kawan-kawan. Ini umat Nabi 2 nih tak bisa baca ini. Bacalah, baca yang nyaring nih. Zulkarnain. Jadi cukuplah apologet B2 yang mendongengkan Alexander the Great kawan-kawan. Kan sudah ada ayatnya kawan-kawan. Di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-13. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Kalau kita umat muslim ini dituntutnya afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Oke kawan-kawan, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.